Halo, selamat sore pemirsa. Anda kali ini menyaksikan Liputan Metropolis edisi Selasa 3 September 2019. Beragam informasi aktual dan menarik seputaran Kota Palembang dan Sumatera Selatan telah dirangkum oleh tim redaksi kami dalam 1 jam ke depan. Bersama saya Zakaria Abdullah, kita ikuti Liputan Metropolis selengkapnya. Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Sumatera Selatan memprediksi hujan akan baru turun pada bulan November mendatang. Sementara itu, titik api yang berada di kabupaten kota diprediksi akan terus bertambah. Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu meminta kepada seluruh pihak untuk segera bertindak guna mencegah kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Liputan Metropolis edisi hari ini. Saya Zakaria Abdullah beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap harinya pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Selamat petang dan sampai jumpa. Selanjutnya 048 Arita Alfa Karomi, Arab bersiap-siap. 049 Mardi Arifinata ada. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Arita Alfa dalam iwak pare seberat 100 kilo atau sekuintal ditemukan warga kecamatan Lubuk Batang Oku. Iwak ini terkapar di pinggir di pasir di pinggiran Sungai Ogan. Diduga iwak pare raksasa ini muncul karena Sungai Ogan sudah kering akibat musim kemarau tahun ini. Baiklah pemirsa, informasi tadi mengakhiri acara kita pada siang hari ini. Saya Arita Alfa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, wassalam, sampai jumpa. PAL TV memang punya kita. Selanjutnya 050 atas nama Eliza Nazriani. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Eliza Nazriani dalam Metropolis edisi Senin 1 September 2018. Pemirsa, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang baru saja menerima kedatangan 447 jemaah haji asal Oku Timur dan Palembang. Pesawat Saudi Airlines yang membawa kloter 1 ini baru saja sampai di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang tepat pukul 11 tadi malam. Berikut liputannya. Berita selanjutnya, iwak pare seberat 100 kg ditemukan warga kecamatan Lubuk Batang Oku. Iwak ini terkapar di pinggiran Sungai Ogan. Iwak ini terkapar di pinggiran Sungai Ogan yang sudah mulai kering akibat musim kemarau tahun ini. Berikut liputannya. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Eliza Nazriani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selanjutnya nomor 051 ada, 052, 053, 054, langsung ke 053 ya. Silakan Intan Veselia. Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Intan Veselia dalam Liputan Metropolis. Berbagai informasi terkini dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut Liputan Metropolis selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OI semakin meluas. Hotspot terbanyak berada di Desa Sri Banding, Pemulutan Barat. Kebakaran hutan tersebut mengakibatkan asap tebal menutupi jalan tol Palembang Indralaya di titik kilometer 13. Baiklah pemirsa, berita tersebut menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Intan Veselia beserta kru pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Anissa Ramadhani dalam acara Liputan Metropolis edisi hari ini, Senin, Selasa tanggal 3 September 2019 untuk mengabarkan berita yang teraktual, terpercaya. Inilah Liputan Metropolis lengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OI semakin meluas. Hotspot terbesar terdapat di daerah Sri Banding
Sri Banding Pemulutan. Kobaran api menghasilkan asap tebal yang menutupi jalan tol Palembang Indralaya, Palindra di titik KM 13. Baiklah pemirsa, berita tadi menutup acara liputan Metropolis pada siang hari ini. Saya Nisa Ramadhani beserta kru yang bertugas pamit undur diri, sampai jumpa. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Silakan nomor peserta dengan nomor 054. Oki Fatima Azara, bisa beri tepuk tangan. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di liputan Metropolis hari ini, edisi Selasa 3 September 2019. Bersama saya Oki Fatima Azahra, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Pemirsa, berita utama hari ini datang dari perkembangan Jalan Tol Trans Sumatera. Jalan Tol Trans Sumatera, ruas terbanggi besar Kaiwagung, direncanakan akan beroperasi secara penuh mulai akhir September mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan akan menghadiri sekaligus meresmikan tol yang telah dikerjakan selama 4 tahun lamanya. Saat ini proses pengerjaan telah mencapai 98%. Pemirsa, demikianlah liputan Metropolis hari ini. Anda dapat mengakses paltv.co.id untuk informasi selengkapnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Baik pemirsa, jadi tadi sudah kita saksikan secara bersama audisi presenter Pal TV tahun 2019. Lah berapa puluh peserta Okta lah kita jingok. Sekarang kita bakal ngintip, nanya-nanya sedikit sama dewan juri kita pada hari ini. Alang wanginya Cik Ita nih, cak kuburan baru. Kalau sudah ada gangguan Cik ini perlu baca-bacaan ini, Perlu pemirsa, baca-baca. beda ini. Cik Ita, dari tadilah berapa puluh ikut yang maju? 50 lebih kurang. 50 lebih kurang. Ini Cak mana Cik Ita nyingok penampilan dari peserta-peserta audisi presenter tahun 2019 ini Cik? Ya, kalau kita flashback, ikutin setiap tahun, pasti ada perubahan ya setiap tahunnya, dan alhamdulillah tahun ini kayaknya ada lumayan juga yang banyak bagus-bagus, tapi ada juga yang penampilannya juga tetap datar. Tapi tetap kita kasih masukan untuk mereka kalau memang pengen tampil di TV, mereka harus menyiapkan segala sesuatunya itu di awal itu dengan sempurna. Ya, jadi pacak-cak kita cak itu nih. Cak kita gitu ngomongnya nih. Untuk kriteria penilaian dewe ini Cik Ita, ini apa yang dinilai untuk peserta bisa lolos ke tahap berikutnya? Ya, kalau untuk penilaian di sini ada gestur, kemudian juga penguasaan materi, teknik vokal sama performance. Tapi yang pasti kita di sini karena kami Dewan Juri ini selaku masyarakat lah, pemirsa Pal TV tentunya. Jadi kami nak pengen jingok apakah yang mereka sampaikan itu tuh benar-benar sampai ke pemirsanya. Jadi benar-benar beritanya itu sesuai atau tidak itu. Bang Rian, kita bakal move on dulu, move on. Bang Rian yang paling belaga, mirip Mang Cik Okta. Hati-hati Bang. Bang 11 ya. Bang dompet jago Bang. Salah duduk Jangan jepit ya? Iya. Bang dorong hilang biasa. Aduh. Nah ini tadi kan yang tampil udah sekitar 50-an nih Bang. Ya. Sama lah pertanyaan sama Cak Ita tadi. Ya. Kira-kira dari pendapat abang pribadi nih Cak. Ya baik, untuk audisi presenter Pal TV 2019 ini di tahun ini cukup lumayan lah dibanding tahun lalu. Tapi tetap memang variatif ya, beda-beda karakter, bahkan ada juga yang kemarin sempat nggak lolos ikut lagi dalam kompetisi ini. Namun sejauh ini dari pagi sampai siang sekitar 50 pesertaan yang sudah tampil itu kita sudah dapatlah beberapa nominasi untuk masuk ke 40 besar. Total ini kan ada sekitar 92 peserta, nanti dikerucutkan kembali menjadi sekitar 40 besar kan. Nah, itu mungkin sejauh ini sih kalau kita sih harapan kita para juri, para peserta ini all out. Jadi memang ketika sudah tampil di atas panggung menyampaikan berita itu memang benar-benar pesannya sampai ke penonton ataupun juga kami yang ada di ruangan ini. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, kok kunci biar peserta kita tahu ini sebenarnya kalau sukses nyampe ke berita tuh apa kalau dari Abang? Pertama itu tenang ya. Segala sesuatu harus ada persiapan, tentu saja penguasaan materi jelas. Namun terkadang kalau sebelum kita tampil itu biasanya yang penting itu adalah penguasaan materi, gitu ya. Performance kita juga dijaga, itu oke. Nah, tapi ketika sudah tampil di atas panggung itu tenang, itu kunci yang paling utama. Ya.
Dan untuk materinya itu ya tadi harus dipahami bukan dihafal. Ya, poin-poin 5W 1H itu juga harus kita pelajari sehingga apabila kita stuck, bingung, kita bisa kalau dipahami kita bisa lancar lah. Oke, berarti tidak perlu nak dihafalnya, yang penting dipahami. Dipahami. Tadi, Bang, ya. Oke, siap. Ini makasih banyak, Bang Rian. Agak semangat, Cita. Makasih banyak. Sukses untuk kalian. Amin. Oh, nyarap. Kita bakal lanjut lagi sesudah istirahat ini bersama para peserta audisi presenter PAL TV 2019. Jadi pemirsa PLOI terus tentunya di audisi presenter PAL TV 2009.